Pernah melihat channel YouTube yang besar, tapi kontennya bagus, tapi sepi channelnya, atau nggak ada view sama sekali. Nah, itu ada permasalahannya, ada penyebabnya. Jangan kita hanya langsung menilai channel tersebut. Kadang orang itu kan nilai nih, wah nih sepi nih, pasti kontennya jelek, pasti nggak ada kualitasnya. Belum tentu. Ada loh channel yang kualitasnya videonya bagus ya, tapi sepi, tapi nggak jelas. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini sistem algoritma? Jawabannya bukan. Oke, di sini gue sudah merangkumnya teman-teman. Jadi gue bakalan jawab kenapa bisa sepi. Jadi video bagus itu belum tentu rame, ya, belum tentu direkomendasikan, belum tentu meledak viewnya, ya. Jadi ini disebut bagus itu daripada sudut pandang penonton, ya. Sudut pandang penonton juga menilai bahwasannya ini video bagusnya itu menurut siapa. Karena video bagus itu menurut penonton ya. Kalau menurut kita ya bagus. Tapi kalau penonton mungkin nggak suka, ya bukan bagus namanya, jelek videonya ya. Nah, itu penyebab utamanya. Tapi di sini gua akan jelaskan kenapa ini bisa terjadi. Oke, di sini yang pertama adalah thumbnail dan judulnya. Nah, ini penting sekali nih. Orang kebanyakan nonton video atau mengklik suatu video dari thumbnail dan judul. Kalau misalnya thumbnail dan judulnya nggak menarik sama sekali, orang itu bakalan skip videonya dan nggak bakal nonton. Ya, mungkin nggak bakal diklik juga tuh videonya. Jadi teman-teman usahakan buat judul yang menarik, mengandung kata kunci, itu penting sekali ya. Risetlah sesekali kata kunci yang ada di penelusuran YouTube. Misal bikin bakso nih, kan nggak mungkin kita ngasih judulnya tuh cara bikin bakso. Itu kan orang basi, semua orang juga kayak gitu judulnya, nggak ada ciri khasnya, nggak ada kata kuncinya, mungkin nggak ada brandingannya, nggak ada, mungkin thumbnailnya juga cuma gambar bakso doang yang orang nggak bakal menarik. Buatlah hal tersebut menjadi hal yang berbeda dengan orang lain. Misal kita bikin channelnya itu cara bikin bakso simple dan mudah tahun 2025 terbaru. Orang bakal mikir, orang bakal melihat thumbnail dan judulnya, wah ini kayaknya keren nih, wah ini kayaknya enak nih ya. Nah, dari situlah ada namanya interaksi, yaitu klik videonya. Jadi biasanya orang itu hanya memikirkan isi. Oke, isi itu penting, tapi kita harus memikirkan thumbnail dan judul video ya. Kalau hal itu sudah kita pikirkan dan sudah berhasil alias sudah bagus, otomatis penonton bakal datang sendiri dan uang bakal menyusul. Kadang kita kan mikir bikin konten rame terus tiba-tiba kaya gitu, dapat duit banyak. Enggak juga, ada yang sepi. Channel gue aja bikin channel konten terus ujung-ujungnya sepi ya. Itu proses namanya, jadi harus sabar. Oke, di sini yang selanjutnya adalah nice gak jelas, audiens bingung. Nah, ini penting sekali teman-teman. Videonya campur aduk, bikin penonton gak loyal. Misalnya ini penting sekali ya, ini itu ke channel. Nah, ini permasalahan konten gado-gado atau konten campuran. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwasannya channel YouTube itu tidak boleh konten campuran. Kenapa gitu? Karena algoritma YouTube nantinya bakalan bingung. Ya, ini channel bahas apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita tuh nggak bakal direkomendasikan oleh pihak YouTube. Ya, buatlah satu konten aja. Misal kita maunya masak, ya udah masak aja. Nah, di konten masak itu kan banyak tuh. Misalnya masakan tradisional Indonesia. Misalnya kita kontennya mancing di mana? Di laut kah, mancing di sungai kah, atau di empang kah. Nah, itu kan satu nice konten itu yang bisa menentukan channel kita bakalan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Ya, teman-teman, jadi kita perlu yang namanya riset juga, jangan main bikin konten doang. Kita perlu juga yang namanya
konsisten juga penting, tapi kita harus tahu kapan saatnya kita mengganti konten yang lama, kapan saatnya kita konsisten. Karena kan konsisten dan kerja keras itu juga nggak cukup ya teman-teman ya. Kita harus mengikuti pasar ya, mengikuti arus tren. Kalau kita nggak ngikut tren, orang nggak bakalan nonton video kita bakalan sepi dan duit pun nggak bakalan datang. Oke, di sini yang selanjutnya adalah opening videonya basi, alias penonton itu bisa kabur. Nah, ini penting sekali teman-teman, bahwasannya kita tuh harus bisa membuat opening minimal di 30 detik pertama, orang bakalan tidak skip video kita. Kalau misalnya orang udah nonton video kita terus dia di skip, udah mending kabur aja, out aja. Itu PR teman-teman, karena bikin menonton di 30 detik pertama itu susah. Kalau yang nggak bisa susah. Nih, bahkan teman-teman yang mungkin nonton video ini pun cuman klik doang. Kenapa? Karena nggak ditonton ya. Oke, mungkin gue bakal koreksi juga, dan mungkin teman-teman gak suka dengan penampilan gue yang lihat belakang gue kayak gini ya, karena gue nggak punya studio gitu kan. Gue cuman biasa aja, dan mic pun yang mic biasa. Tapi dengan ilmu yang gue bagikan ini, teman-teman bisa diambil ilmunya gitu loh. Gue memang sederhana konsepnya, tapi dengan ilmu dan pembahasan yang gue bikin, kita bisa belajar bareng, kita bisa mungkin menambah pengetahuan yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Kan tujuan gue kan memberikan edukasi, bukan menampilkan hal-hal yang mewah gitu. Jadi gue tuh memberikan edukasi, dan teman-teman yang subscribe itu nggak rugi, karena kan gue ngasih edukasi. Subscribe misalnya nih, tiap hari setiap hari Senin dan Jumat bakal ada video baru yang gue upload setiap jam 5 sore. Dan ini cocok buat teman-teman yang baru pulang kerja, yang baru pulang sekolah, mungkin yang mau belajar jadi YouTuber, nonton video gua. Ya, jadi nggak rugi subscribe dibandingkan teman-teman subscribe channel-channel nggak jelas. Ya, mendingan subscribe lah channel ini karena dapat edukasi gratis. Kalau teman-teman beli kelas kan mahal, bisa mungkin ada jutaan lah atau yang ratusan ribu lah. Mending subscribe aja, nggak perlu bayar, nggak perlu keluar uang, cukup subscribe, nonton videonya sampai selesai. Dijamin teman-teman bakal naik ilmunya, bakal nambah pengetahuannya. Oke. Di sini kita lanjutkan bahwasannya yang keempat yaitu SEO dan keyword lemah teman-teman ya. Jadi video bagus nggak muncul nyari. Jadi optimasilah judul, deskripsi, dan juga tag video. Deskripsi itu penting, judul juga penting, dan tag. Jadi caranya sekarang udah gampang, udah ada AI. Teman-teman bisa memanfaatkan ChatGPT untuk mencari hal ini ya. Jadi tidak perlu yang namanya aplikasi-aplikasi tambahan, cukup memanfaatkan AI aja, karena kemampuan AI sudah bisa untuk hal ini. Asalkan teman-teman tahu, nanti akan gue buatkan tutorialnya bagaimana cara memanfaatkan AI untuk optimasi SEO kita ya. Oke, di sini yang terakhir yaitu solusinya adalah minimal 1 atau 2 video per minggu, dan jamnya itu konsisten. Nah, ini terakhir sebagai closing, buatlah atau uploadlah video minimal seminggu itu 1 atau 2 video, biar kita itu bisa yang namanya konsisten juga. Kita bisa dan penonton tuh tahu, dia uploadnya jam segini nih, ya udah kita jam segitu aja uploadnya. Nah, dari situlah si YouTube bakal tahu, oh ini channelnya seperti ini konsepnya, oh bahas ini. Sekian, terima kasih.